Di tengah Amerika sibuk dengan urusan dalam negerinya sendiri, lengkap dengan pernyataan-pernyataan keras dari Donald Trump terhadap Iran dan berbagai negara lain, Indonesia melakukan hal yang dipandang sangat elegan dan penuh percaya diri. Presiden Prabowo Subianto membangun sistem aliansi baru, perundingan dengan Jepang, kemitraan dengan Korea Selatan, dengan langkah-langkah tegas Indonesia keluar dari apa yang disebut Dewan Perdamaian milik Trump. Indonesia tidak memberikan $1 miliar, tidak memberikan pasukan, hanya berkata satu kata, tidak. Dan kata itu kini menggema di seluruh penjuru Asia. Beberapa waktu yang lalu, Donald Trump mempromosikan gagasannya tentang penyelesaian damai untuk penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui koalisi negara-negara yang harus menyumbang uang dan mengirimkan pasukan. Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia, pemimpin perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, dan suara dari negara-negara berkembang bisa menjadi peserta paling penting secara simbolis dalam inisiatif itu. Keterlibatan Indonesia akan menimbulkan legitimasi luar biasa besar bagi inisiatif tersebut di mata dunia Islam, di mana negara-negara berkembang, di mata seluruh belahan dunia selain Barat. Secara jelas mengandalkan hal itu, tapi Jakarta menolak secara tegas tanpa basa-basi diplomatik, menolak mentah-mentah. Ternyata keputusan itu kini bergema di seluruh Asia lebih keras dari pernyataan resmi manapun. Pertanyaannya, mengapa Indonesia melakukan itu? Karena Prabowo Subianto dan timnya sangat memahami cara kerja pemerintahan Amerika saat ini. Trump bekerja dengan skema yang sangat jelas. Kamu ikut kami dan melakukan apa yang kami katakan, atau kamu melawan kami dan tanggung sendiri akibatnya. Tidak ada ruang abu-abu, tidak ada negosiasi setara, tidak ada saling menghormati kedaulatan. Bagi negara dengan bobot geopolitik seperti Indonesia itu, hal yang tidak bisa diterima sama sekali. Mereka ingin menjadi aset yang dikendalikan oleh siapapun, tidak ingin dikendalikan oleh Amerika, tidak ingin dikendalikan oleh Cina, dan siapapun tidak bisa mengendalikan Indonesia. Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian bukan sekedar reaksi emosional. Ini adalah langkah politik yang sudah diperhitungkan secara matang dengan sinyal yang sangat jelas kepada banyak pihak sekaligus kepada Washington. Langkah ini bermakna pesan yang jelas bahwa Jakarta bukan mitra yang secara otomatis tunduk kepada Amerika, tunduk kepada tekanan Amerika. Tidak bisa. Kepada masyarakat Indonesia sendiri, dimanapun, sebagian besar rakyat sangat sensitif terhadap soal kedaulatan nasional dan kemandirian. Langkah ini berkata, Presiden tidak akan membungkuk, Presiden Indonesia tidak akan membungkuk, dan sekaligus kepada seluruh dunia lainnya, Tokyo, Seoul, Moskow, Beijing, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Langkah ini mengatakan, kami terbuka untuk berdialog, tapi hanya atas dasar kesetaraan, dan kami punya pendirian sendiri. Inilah yang namanya kemandirian
geopolitik. Bukan dalam deklarasi melainkan dalam tindakan nyata. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi setelahnya. Presiden Prabowo menggelar perundingan dengan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, dan hasil perundingan tersebut kedua belah pihak menandatangani kesepakatan kerjasama energi dan perlu mendapat perhatian khusus. Mereka juga menyamakan sikap soal deeskalasi di Timur Tengah. Disinilah saya ingin berhenti sejenak karena sebagian besar pengamat melewatkan momen ini begitu saja. Ketika dua kekuatan besar Asia mulai mengordinasikan posisi kebijakan luar negeri mereka masing-masing, soal hal-hal yang sampai baru-baru ini masih menjadi urusan eksklusif di Amerika Serikat dan sekutunya di Fakta Pertahanan Atlantik Utara, itu adalah sinyal yang sama sekali berbeda. Ini bukan sekedar perundingan dagang biasa. Ini adalah pernyataan ingin memainkan peran mandiri dalam politik global. Ini adalah Asia berkata, kami juga punya hak suara dalam menentukan bagaimana tatanan dunia ini disusun. Bersamaan dengan itu, ini terjadi pada hari-hari yang hampir sama yang sangat mengungkapkan Korea Selatan dan Indonesia mengumumkan pendalaman kemitraan strategis, memberikan tema resmi perundingan terdengar seperti ketidakpastian energi di tengah ketidakstabilan global. Terdengar teknis, bahkan membosankan. Tapi di balik kata-kata itu tersimpan kenyataan yang sangat konkret. Kedua negara sedang aktif memikirkan bagaimana mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan global yang kini di bawah tekanan luar biasa akibat kebijakan tarif Amerika yang dipimpin oleh seorang kepala negara bernama Donald Trump yang belakangan dikenal memiliki penyakit NPD itu. Rumusan ketidakpastian energi inilah cara diplomasi yang sopan untuk mengatakan kami tidak tahu apa-apa yang akan dilakukan pemerintahan Amerika besok. Kami tidak bisa membuat rencana jangka panjang dalam kondisi ketidakpastian seperti ini. Dan karena itu, kami ingin membangun titik-titik pijakan sendiri yang tidak bergantung pada suasana hati satu orang di Gedung Putih. Korea Selatan dalam cerita ini adalah hal menarik tersendiri dan layak mendapat perhatian. Secara formal, dia tetap sekutu Amerika Serikat dan di sana ada pasukan Amerika, ada perjanjian keamanan bersama dan latihan militer gabungan. Semua itu tidak kemana-mana, tapi Seoul secara aktif memperluas hubungan ekonomi dan politiknya, termasuk dengan Indonesia. Korea Selatan memandang Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara sebagai pasar yang strategis dan jelas, dan Korea Selatan tidak berniat menaruh telur hanya di satu keranjang.